kristal semua dipegang-pegangin, kelangkling. Terus habis itu toko gue dikotorin, dia ambil gabus, busa, ya styrofoam, digituin, berantakan di lantai, ya. Ini gue pengen ngomong untuk seluruh masyarakat Indonesia, jangan heran kalau misalkan anak kalian itu gedenya tuh. Kenapa bro pakai kacamata hitam? Aduh, gue sorry banget ya sebelumnya gue pakai kacamata hitam. Bukan gue mau gaya-gaya atau gimana. Cuman kemarin gue abis. Misalkan kita ngomongin Tanah Abang udah nggak rame, mau nggak mau harus pindah main ke online. Mau nggak mau. Menurut gue sangat minim cara yang bisa kita lakukan untuk membalikkan keadaan. Untuk orang-orang balik ke Tanah Abang untuk beli barang. Gue bilang karena produk di Tanah Abang itu kebanyakan. Aku juga mau ada after party, lalu aku mau ngundang DJ juga, jadi minimal sekitaran 900 juta sampai. Wow. 900 ya, dapet nih buat cowok aku, soalnya aku mau cepet nikah. Menurut gua drama Korea itu ada indoktrinasi ya, sampai cewek-cewek ini menurut gua kena penyakit halu bro. Selamat datang di Intelijensi Podcast episode kelima. Gua ingin memulai podcast ini dengan sebuah rant tentang orang tua. Ya. Oke. Jadi gua hari ini baru aja ada kejadian yang sangat mengesalkan dan membuat gua jadi kepikiran terus-menerus gitu ya bro. Jadi gua kan di toko lampu nih, kita di toko lampu, kita lagi di Mulia Mas ya. Video ini disponsor oleh Mulia Mas Lighting. Nah, tadi tuh ada salah satu customer lah ya, customer datang untuk lihat-lihat lampu. Terus customer ini satu keluarga bawa anak-anak, ya, bawa anak-anak. Terus anak-anaknya tuh yang wah parah deh bro, ribet banget, teriak-teriak, lari-lari sana sini. Ini kristal semua dipegang-pegangin, kelangkling. Terus habis itu toko gue dikotorin, dia ambil gabus, busa, ya styrofoam, digituin, berantakan di lantai, ya. Ini gue pengen ngomong untuk seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan seorang orang tua ya, orang tua atau kalian juga mungkin punya saudara ya, jadi mungkin belum punya anak, punya saudara yang orang tua atau punya lingkungan orang tua lah gitu. Tolong banget, jangan heran kalau misalkan anak kalian itu gedenya tuh nggak beretika, nggak punya sopan santun, terus anak kalian kecanduan gadget. Jangan heran, jangan bertanya-tanya ya. Gue suka bingung sama orang tua yang selalu komplain, wah anak gue kecanduan main TikTok, main HP. Pertanyaan gue, siapa yang kasih HP-nya? Betul. Siapa yang kasih TikTok-nya itu siapa? Padahal kita pas kecil nggak pernah megang gituan ya. Nggak pernah. Ya mungkin karena memang kita belum zamannya juga. Tapi gue nggak peduli, bukan masalah zaman, tapi itu masalah anak itu kan nggak mungkin dapat HP itu tiba-tiba secara langsung ya. Betul. Itu kan dikasih sama orang tuanya, aksesnya dari orang tuanya. Ya, jangan bertanya-tanya kalau anak lu nggak sopan, nggak punya sopan santun, nggak beretika. Kalau misalkan nih anak lari-lari di toko orang, dia nggak tegur. Coba, masa orang tuanya diem doang bro? Gua yang negur. Lu negur akhirnya? Gua negur dong. Dek, jangan dimain-mainin. Emang kalau pecah lu mau bayar? Iya dong. Jadi, gua jujur bingung juga gitu sama orang tua yang komplain kayak bilang anaknya kayak gini kayak gitu. Tapi mereka nggak sadar secara tidak langsung sedikit banyaknya orang tua itu sangat berperan lah. Bagaimana anak ini tumbuh gitu loh. Betul. Menjadi seperti apa orang ini, karakternya seperti apa, punya prinsip seperti apa, itu semua berhubungan sama orang tua. Sekarang kalau misalkan ada contoh ya, kalau misalkan lu jadi orang tua ya, Dek, terus lu punya anak lu jadi orang berhasil, pasti banyak yang bilang gini kayak, oh ini pasti orang tuanya hebat nih ngedidiknya nih, ya kan, hebat nih ngedidiknya. Lu sebagai orang tua mau nggak diakui bahwa lu hebat ngedidik anak lu karena anak lu sudah berhasil? Mau nggak dipuji seperti itu? Secara logis aja, cepet aja deh. Lu sebagai orang tua mau nggak? Iya mau lah. Mau lah, gue juga mau. Tapi kak, pertanyaannya, kalau anaknya gagal, ada nggak orang tua mau disalahin? Ini gara-gara lu. Gara-gara lu, anak lu gagal kayak gini. Orang tua pasti ngomongnya apa? Salah pergaulan. Ini bukan karena gua, bukan karena didikan gua, tapi ini kan pilihan anak itu. Ini kan dia yang pilih untuk menjadi orang seperti itu. Oh tidak. Jangan cuma mau ambil kredit kalau ketika anaknya berhasil. Kalau anaknya gagal nggak mau ambil kredit.
Ya, jadi kalau lu mau ambil kredit, ambil dua-duanya atau nggak usah ambil kredit sama sekali. Nah, itu sebuah rant aja tentang orang tua. Ya, karena kejadiannya baru banget ya, baru hari ini, dan gue kesel banget. Karena udah berulang-ulang kali nih, banyak orang tua di luar sana yang berkali-kali di toko gue, Dek, dan orang tuanya tuh diem semua. Gue yang harus tegur semua anak-anaknya. Gitu, oke. Ya, selamat datang kembali dari Deka. Selamat datang kembali ya. Jadi kita akan buat di podcast ini, gue pengen buat ada home teamnya lah, Nah itu adalah salah satunya lu, Fadil Deka, karena gue merasa enak lah serk ngobrol sama lu gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kita sebagai home team itu akan membahas isu-isu atau topik-topik dan berita-berita terhangat ya seputar bisnis, seputar kenegaraan Indonesia, mungkin juga kebijakan-kebijakan pemerintah, dan mungkin pemerintah dan isu-isu politik juga mungkin akan sedikit nyentuh lah ya. Nah, kenapa bro pakai kacamata hitam? Aduh, gue sorry banget ya. Sebelumnya gue pakai kacamata hitam. Bukan gue mau gaya-gaya atau gimana. Cuman kemarin gue abis main badminton kemudian sama teman-teman gue, terus sebuah kejadian yang sangat tidak mengenakan ya. Kita kena smash di muka, di mata. Matanya belum ketutup lagi kan. Baru setengah ketutup udah kena dar. Udah. Akhirnya sekarang kalau ngeliat lampu sedikit terang, mata gue perih banget, entah kenapa gitu. Gue juga belum ngecek ke dokter sih. Oh, ngeri banget ya. Jadi kejadiannya baru kemarin banget. Iya, baru banget lah pokoknya 2 hari 3 hari yang lalu lah. Oke, gitu. Oke, nanti soalnya dikira sama penonton, apa nih sombong banget nih orang. Gaya nih orang. Gaya banget, podcastnya pakai kacamata hitam kan. Orang baru juga nih ya. Soalnya di kacamata hitam lu ada bantuan lampu, jadi ya agak sedikit mengganggu tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut aja. Oke, bro, hari ini topiknya. Yang pertama kita akan bahas adalah TikTok Shop ditutup. Ya, jadi pasti viral semua banget. Ini udah viral banget. Semua orang pasti udah tahu nih ya bahwa TikTok Shop itu ditutup ya. Jadi gue pengen klarifikasi dulu ya. Sebenarnya udah banyak sih klarifikasi ini dan udah banyak yang beritain. Tapi gue entah kenapa banyak orang yang mengira bahwa pertama miskonsepsinya adalah TikTok di-ban dari Indonesia. Enggak. TikTok nggak di-ban dari Indonesia ya. Terus TikTok Shop di-ban. Itu menurut gue juga persepsi yang sedikit salah sih. Karena sebenarnya bukan di-ban, tapi diregulasi, dipisahkan ya. Jadi permasalahannya itu ada 2 sebenarnya dari TikTok Shop sendiri. Yang pertama itu adalah TikTok Shop digabung sama TikTok biasa sebagai sosial media. Padahal TikTok Shop itu adalah sebuah e-commerce. Harusnya izinnya itu e-commerce, marketplace kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu ya. Yang kedua adalah tentang subsidi. Bahwa TikTok Shop mensubsidi penjual-penjualnya sehingga harga-harganya bisa jadi miring banget gitu ya. Sampai akhirnya pedagang-pedagang khususnya offline ya itu merasa tidak bisa bersaing dengan harga di TikTok Shop. Gitu. Pendapat lo? Gue sebenarnya gue cuma berharap pada intinya sih, cuma berharap bahwa keputusan pemerintah ini tuh punya arah dan tujuan yang jelas. Karena sejujurnya gue juga belum nangkep sebetulnya arahnya tuh mau seperti apa. Karena menurut gue tahu ya Indonesia bukan negara kapitalis ya yang pasti, tapi juga bukan negara yang komunis. Artinya kita berada di tengah-tengah. Jadi pasar bebas itu memang ada, cuman tetap ada regulasi seperti itu kan. Nah, cuman di dalam hal ini gue juga mikir dengan adanya pasar bebas sekarang, era globalisasi, internet itu semua, ya lu akses internet yang orang Amerika bisa akses bisa juga kan. Maksudnya semua orang bisa akses nih. Kita punya jaringan yang sama lah pada intinya. Kita bisa terhubung. Nah, sedangkan di Indonesia ini untuk berbisnis di internet yang menggunakan media sosial gitu ya, malah dibatasin. Kenapa? Sebenarnya gue berharapnya ya pengusaha-pengusaha kita itu punya inovasi-inovasi, bisa mengembangkan usahanya lebih jauh lagi untuk bersaing di tingkatan bukan cuma nasional tapi juga internasional. Karena kan kita juga berharap nih Indonesia ini lingkupnya nggak segini-segini aja gitu loh. Apalagi kita menuju 2045 Indonesia emas gitu kan. Nah itu sih harapan gue. Karena jujur gue ngeliatnya agak terburu-buru gitu sebetulnya. Karena ya regulasi itu bukan hal yang sederhana ya. Maksudnya kan harus ada pertimbangannya juga. Apalagi pihak yang terdampak juga nggak sedikit gitu loh.
gue tahu bahkan lu mungkin lu sendiri bahkan mungkin menggunakan TikTok Shop itu kan untuk berjualan gitu loh. Banyak lagi kayak pihak-pihak kayak afiliator ya bahasanya atau apa ya, atau bahkan kayak misalnya social media manajemen atau apapun itu yang mengatur si TikTok Shop itu akhirnya sekarang jadi bingung gitu loh. Sementara kita mau tahu gitu tujuannya tuh apa sebetulnya, apa yang mau kita capai, goalnya tuh apa dari si kebijakan ini gitu kan. Nah, kita bahas tuh bro dari tujuannya. Kan kalau misalkan tadi permasalahannya itu menurut gua basically ada dua. Yang pertama tentang subsidi tadi, yang kedua tentang izin dari TikTok Shop itu sendiri. Kalau misalkan dari izin, menurut gua oke lah. Jadi menurut gua, kalau prediksi gua sih TikTok Shop ini sebentar lagi juga akan ada lagi bro. Tapi di platform yang terpisah, ya. Tapi itu akan ada dampaknya juga kalau TikTok Shop dipisah. Kenapa? Karena justru TikTok dan TikTok Shop digabung itulah yang memudahkan sehingga akhirnya orang enak, lagi nonton live langsung beli di platform tersebut. Bener, langsung beli di platform tersebut, dapat harga murah dan lain sebagainya, udah beres. Itu kan kemudahan. Customer kan selalu cari kemudahan kan. Nah, pertama kalau misalkan untuk pemisahan platform, oke lah, menurut gue regulasi ini masih oke. Tapi kalau misalkan masalah subsidi, menurut gue kurang tepat sih bro. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin pedagang-pedagang ya, kan kemarin kan rame banget yang viral banget tuh, yang banyak komplain tuh pedagang-pedagang Tanah Abang. Betul. Ya. Pertanyaan gue, dengan TikTok Shop ditutup, apakah orang-orang akan kembali ke Tanah Abang bro beli? Menurut gue ya, nih gue bahas dulu yang pertama nih, dari yang lo bilang tadi soal pengaturan dulu ya. Menurut gue soal pengaturan ini sebenarnya masih hal yang lumayan ribet sih. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena dalam perspektif gue, yang gue tahu nih ya, kayak media sosial yang lain mungkin seperti Facebook, Instagram, mereka juga punya semacam shopnya sendiri gitu kan. Bahkan mungkin e-commerce pun gitu ya, kalau misalkan kita teliti juga, mungkin ada unsur-unsur sosial medianya juga gitu kan. Nah, kalau misalkan ini mau diberantas atau mau dipisahkan, menurut gue sebetulnya nggak fair kalau misalkan sosial media yang lain nggak diperlakukan dengan sama. Kayak Instagram, kayak Facebook, mungkin dari si kita ngomong lah e-commerce apa ya, misalkan Tokopedia bisa posting feeds, Shopee bisa posting video. Kan ada komentar, kita bisa berkomentar juga, kita bisa like juga. Itu kan menurut gue ya hampir sama lah bentuknya dengan sosial media gitu loh. Nah menurut gue ini yang jadi rada rumit sebetulnya. Kalau lu mau pisahkan, sejauh mana nih lu bisa misahin ini gitu loh. Karena balik lagi keduanya itu bergerak di hal yang hampir sama sebetulnya kan. Nah itu juga yang harus dijadiin perhatian sama pemerintah. Nah yang kedua, yang soal tadi pedagang di Tanah Abang, menurut gua balik lagi ya, kita ke nature dari konsumen. Konsumen itu kan mau yang mudah, yang harganya paling murah, pokoknya yang paling gampang lah, yang paling enak buat dia. Paling menguntungkan lah ya. Iya, paling menguntungkan buat dia. Nah sementara ini kita bisa asumsikan bahwa TikTok Shop adalah yang terdepan dong. Kenapa? Karena dia sangat-sangat apa ya? Dia main di whole different game gitu ya, yang benar-benar baru, yang akhirnya bisa bikin pasar lainnya itu jadi terhalangi gitu loh. Kita bilang aja Tanah Abang karena kan dia yang apa namanya? Komplain. Nah ini kan berarti ada masalahnya dong. Artinya mungkin orang males jalan ke Tanah Abang lagi gitu loh. Mungkin di Tanah Abang dia butuh tenaga ekstra, dia harus makan siang, dia harus jalan, butuh waktu yang banyak juga, mengingat Jakarta juga lumayan macet ya kan. Benar. Kemudian juga public transport belum memadai, terus juga mungkin setelah sampai pun toh harganya sama-sama juga gitu, malah bisa bahkan lebih mahal. Nah ini kan berarti dari konsumen itu sendiri tuh dia punya apa namanya? Ya dia nggak tertarik lagi nih sama pasar ini kan. Nah justru yang gue lihat yang bisa bersaing dengan TikTok Shop ini siapa sih? Ya e-commerce lain kan, kayak Tokopedia, Shopee yang punya live juga segala macem gitu kan. Nah menurut gue dengan kebutuhan konsumen sekarang, dengan TikTok Shop ditutup, itu nggak akan ngebalikin konsumen kayak dulu lagi yang rela jalan ke Tanah Abang, rela makan siang, rela panas-panasan, dia rela nego-nego barang gitu kan, dibandingkan dia belanja di e-commerce lain. Nah menurut gua
dengan diterapkannya peraturan Regulasi. ini, iya, nggak semata-mata langsung membalikan konsumen ke Tanah Abang, nggak mungkin gitu loh. Malah yang ada pindah ke platform lain Gitu yang ujung-ujungnya sama aja. Iya. Nah, dari situ gue mikir kenapa nggak sekalian lu explore aja nih si TikTok Shop ini. Maksud gue kenapa lu nggak wadahin gitu loh. Kenapa lu nggak coba atur justru si social commerce apa bahasanya Iya, social commerce. social commerce ini gitu loh. Ini sesuatu yang baru yang mungkin Indonesia kalau lu lebih cepet lu bisa memanfaatkan ini lebih jauh lagi gitu kan. Nah, dari situ menurut gua pemerintah ya gimana ya, makanya gue berharap banget bahwa pemerintah ini punya tujuan yang jelas, punya arah yang jelas, punya bener-bener plan yang matang gitu ya, supaya gimana caranya ini mencapai tujuan yang mereka mau gitu loh. Bener sih. Karena kalau tujuannya ke Tanah Abang menurut gua enggak sih bro. Iya. Masih jauh sih. Bener. Kecuali ya balik lagi kayak kalau misalkan belanja offline itu sebenarnya kita juga ada yang butuh juga kok sebetulnya. Cuman kan kita ya mungkin ada aspek-aspek bisnis yang perlu kita tingkatkan juga dan perbaiki, misalkan soal akses, soal kenyamanan dan lain-lain. Karena menurut gue tipe orang yang nggak melulu akhirnya bisa beli online. Kenapa? Karena gue nggak ngeliat barangnya. Iya benar. Kayak udah beberapa kali lah gue ngalamin barang yang gue terima itu nggak sesuai dengan apa yang gue harapkan. Walaupun harganya murah. Kemudian bahkan ada potensi, gue pernah ngalamin sendiri nih ya, gue pesen barang yang nyampe itu beda banget gitu. Gue beli celana nih, yang nyampe tuh spare part mobil gitu loh. Lah jauh banget kan. Dan pas gue komplain, itu lama banget gitu. Prosesnya tuh panjang. Kemudian juga ujung-ujungnya gue akhirnya cuma dapat duit gue balik lagi, gue ngebalikin barangnya, jadi kayak usahanya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya gitu. Bener. Apalagi kita kalau nggak ngeliat barang nih bro di Indonesia, jujur deh banyak banget barang palsu kan, barang yang bahkan yang ngeri itu obat-obatan gitu kan, mereka bisa aja palsuin. Dan menurut gue hal-hal kayak gitu itu nggak offline tuh tetap ada, tetap butuh gitu. Iya benar. Itu sih paling fokusnya aja yang mungkin yang harus perdalam lagi gimana nih, harus ditingkatin gitu loh. Itu sih setuju sih. Kalau misalkan menurut gue ya, kalau misalkan untuk ke pembeli, gue setuju banget. Sebenarnya nggak ada efeknya bro ke pembeli. Nggak ada. TikTok Shop tuh nggak ada efeknya, ditutup, ke pembeli tuh nggak ada efeknya. Pertama mereka bisa pindah ke platform lain, tinggal pindah ke platform lain. There's always a choice. Mereka tinggal pindah ke platform lain ya, cuma mungkin memang secara harga mungkin nggak akan bisa bersaing sama TikTok Shop. Nah tapi ke penjual itu banyak banget efeknya, banyak banget. Bahkan penjual di Tanah Abang pun tuh udah banyak yang mulai live TikTok bro. Betul. Udah banyak yang mulai live shopping juga gitu. Nah kalau menurut gua solusi yang lebih tepat adalah kalau untuk subsidi gue setuju untuk diregulasi. Karena apa? Karena gini, kita nggak bisa setiap saat itu, karena kita kan juga mengandalkan kompetisi ya bro. Kayak misalkan tadi lu bilang, kalau misalnya TikTok Shop ngadain subsidi, harusnya Tokopedia dan platform-platform lain yang saingannya ya udah adain juga dong. Nah tapi kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan kayak Tokopedia yang udah ada di sini lebih lama daripada TikTok Shop, mereka udah lewat fase bakar duitnya. Nggak mungkin terus-terusan bakar duit. Kapan naiknya ya kan? Sahamnya sekarang udah anjlok banget ya. Gua untungnya udah nggak pegang. Gua masih waktu itu masih profit. Goto ya. Terus apa? Sampai kapan mereka mau merugi gitu loh, ya kan? Nggak mungkin. Jadi satu-satunya cara menurut gua juga nggak sehat sih untuk mengencourage perusahaan-perusahaan social commerce, e-commerce atau apapun itu untuk bakar-bakar duit terus-terusan, itu juga nggak sehat. Buat customer juga nggak sehat. Ketika udah nggak ada lagi yang subsidi, dia pindah ke tempat lain. Dia pindah lagi. Nanti pada akhirnya kayak misalnya dibicarain project S TikTok tuh yang langsung barang dari China langsung ke tangan customer Indonesia tuh, masalahnya maunya barangnya murah bro. Nggak peduli. Kayak misalnya tadi lu bilang ya kayak lu nih, lu pengen kualitas kan, dibandingin harganya murah. Daripada harga murah terus nyampe ternyata barangnya jelek atau beda barangnya. Lu tuh cuma berapa persen dari masyarakat Indonesia doang bro. Paham. Itu udah terbukti, ada datanya bahwa masyarakat Indonesia tuh lebih memilih barang yang murah, kualitasnya mereka nggak terlalu peduli, yang penting murahnya dulu gitu. Nah gue juga nggak setuju kalau misalnya subsidi terus-terusan, itu akan merusak mindsetnya masyarakat Indonesia sebagai konsumen, bahwa harus ada juga kualitas yang kita dapatkan ketika kita membeli sesuatu. Jadi dampaknya ke penjual itu lumayan gede menurut gue, karena menurut gue di TikTok Shop itu memang cara menjual itu, pertama target marketnya beda.
Dengan Tokopedia, dengan Shopee itu beda banget, beda banget. Kalau lu coba jual-jual barang-barang murah yang kayak puluhan ribu, ya masih ratusan ribu masih oke lah, tapi puluhan ribu itu di TikTok Shop laku banget, laku banget. Beda sama Shopee masih lumayan lah, tapi ini bener-bener kayak whole different level of laku bro. Bener-bener kayak lu bisa ribuan tiap hari tuh gila-gilaan gitu lah, ya kan. Dan menurut gua solusi yang lebih tepat adalah untuk subsidi diregulasi. Setelah itu untuk market online, maksudnya mereka juga harus adaptasi sebagai pedagang, sebagai business owner, ya kan, harus beradaptasi. Kalau misalkan kita ngomongin Tanah Abang udah nggak rame, mau nggak mau harus pindah main ke online, mau nggak mau. Menurut gua sangat minim cara yang bisa kita lakukan untuk membalikkan keadaan. Untuk orang-orang balik ke Tanah Abang untuk beli barang. Gue bilang karena produk di Tanah Abang itu kebanyakan kayak baju gitu-gitu, itu bisa beli online semua bro. Kalau misalnya kita ngomong kayak produk gue lampu nih contohnya, lampu kebanyakan orang tuh masih prefer untuk datang langsung ke toko untuk lihat barangnya langsung. Karena ini barang yang gede, barang yang sangat rancu kalau dilihat online. Apalagi dan lu nggak bisa lihat bahannya, lu nggak bisa pegang, lu nggak ngerti. Ini bukan sesuatu industri yang day to day basis orang beli gitu loh. Jadi orang biasa masih prefer untuk datang ke toko. Tapi kalau untuk di Tanah Abang pasarnya menurut gue sorry to say nggak akan balik ke sana. Mungkin bisa 30-50% lebih baik gitu, tapi nggak mungkin bisa balik ke keadaan normal gitu. Nah mau nggak mau pindah ke online juga. Iya kan, pindah ke online juga. Jadi solusinya apa? Diedukasi. Diedukasi. Jangan terus-terusan soal harga, bro. Zaman sekarang ya itu udah banyak banget orang menggunakan branding. Ya kan? Kayak misalkan di Amerika kita lihat udah jarang banget ada store atau gedung-gedung gitu ya yang kayak gini, yang jualannya tuh ya kayak apa ya, kayak pasar loak gitu loh bro. Yang jualnya ya udah nggak ada merek, nggak ada apa, pokoknya jual main perang-perang harga aja sama sebelah-sebelahnya, ya kan. Sedangkan kan sekarang bisa aja nih para business owner diedukasi untuk lu harus put branding on your product. Jadi jangan lu cuma jual produk doang, tapi ada namanya juga. Lu bikin namanya supaya bagus gitu loh. Kayak misalnya tadi lu bilang beli online ya. Gua beli online itu gua selalu lihat brandnya bro. Kalau misalkan brandnya nggak terpercaya, mau harganya murah, mau harganya mahal, gua nggak beli. Tapi ketika misalkan kayak bangku ini, gua udah tahu nih brandnya. Misalnya kita let's say nggak usah sebut brand deh bro, karena gue belum di sponsor. Gue belum ada yang endorse. Gua tahu brandnya, oh ini bagus nih, gue akan percaya, gue beli online nggak apa-apa, gue nggak masalah gitu. Nah jadi branding itu juga sangat penting. Branding lebih penting ya. Branding, marketing, gimana caranya lu buat konten di social media and everything, itu menurut gue harus diedukasi ke business owner, karena cepat atau lambat itu harus digunakan. Nah untuk menuju ke 2045 Indonesia Emas, ya udah diajarin dari sekarang aja. Mumpung ada momentumnya. Betul. Gitu. Gue selalu menyayangkan sih, ini maksudnya ini kita lagi pesat berkembang nih, ngikutin zaman, kita malah dibalikin lagi gitu loh. Menurut gue justru kita bantu ya UMKM yang masih menggunakan cara yang konvensional gitu ya, untuk dia mulai beralih lah ngikutin zaman, karena ya kayak Gojek ya sorry to say ya, abang-abang ojek pengkolan kan sekarang mau mereka deket rumah atau deket stasiun, tapi orang lebih prefer pakai Gojek kan, karena maksudnya ada, oh ini harganya mungkin lebih bersaing karena pengaturan yang mereka bikin gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu tuh harusnya jangan di-punish gitu menurut gua, tapi lu justru kasih pengaturan aja, diregulasi, dikasih arahan supaya ini benar-benar bisa bermanfaat dan bisa ngembangin Indonesia gitu loh. Itu sih makanya ya ini peran pemerintah tuh penting sih. Iya benar-benar. Penting banget. Kayak ini berarti gua rasa dari kementerian juga kan, misalnya Kementerian UMKM gitu ya, itu ya penting juga gitu untuk edukasi soal jualan online ini, walaupun gue nggak bilang mudah ya. Iya, karena maksudnya kan banyak juga yang jualan. Bener. Karena ya views juga orang terbatas lah. Bisa berapa toko sih yang dilihat per hari gitu kan? Nggak mungkin semua bisa dilihat. Makanya ya inovasi itu penting, dan kita inovasi kan berarti untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau lu membatasi itu, kita mungkin nggak kalah. Maksudnya mungkin para pedagang atau UMKM di Indonesia kita bisa bersaing dengan adil, dengan fair di Indonesia. Cuman lu nanti orang-orang akan makin melihat keluar akhirnya gitu kan. Kita kan daya beli Indonesia gede nih, bagus.
kita nggak mau ini pindah ke luar negeri dong. Daya belinya dibuang ke luar negeri. Iya, justru kan kita ya ini Indonesia mulai berkembang, yuk kita support gitu. Iya benar. Itu sih. Ya, sebenarnya yang paling kasihan tuh sebenarnya kalau gue lihat sih orang tua yang punya dagangan sih. Karena gue lihat banyak banget bro. Contohnya kayak gini ya, jaga toko gitu ya. Zaman sekarang mungkin anak-anak kalau misalkan mikir ngomongin bisnis apa gitu, pikiran langsung ke startup, bikin yang kayak tech company atau lu bikin apalah aplikasi, bikin software apa segala macam kayak gitu-gitu yang keren-keren. Dan gue banyak banget nemuin kasus bro, karena gue sendiri pedagang toko gitu ya. Jadi jadi kita ada komunitas juga kan pedagang-pedagang toko lainnya. Banyak banget kejadian orang tuanya anak-anaknya ini pada nggak mau ngelanjutin usaha orang tuanya bro, nggak mau. Karena menurut mereka mungkin dagang toko kayak apa sih gitu loh, kayak bukan pekerjaan yang bener shining gitu ya. Mungkin menurut mereka ini bukan bisnis gitu loh. Jadi kalau ngomongin bisnis udah bukan ngomongin toko lagi gitu, kayak bukan jaga toko, bisnis itu bukan toko gitu loh. Gitu. Jadi itu sih gue paling kasihan. Memang adaptasi itu susah, tapi menurut gue mau nggak mau kita ngikutin zaman. Karena ya itulah perkembangan bro, nggak bisa kita hindari. Kita nggak bisa hindari. Oke bro, itu tentang TikTok Shop ditutup. Nah berhubungan dengan TikTok lagi nih bro, ada salah satu video ya yang lagi viral juga. Gue udah pernah kasih lihat ke lu ya videonya ya. Jadi yang tentang nah ini bro. Menurut kamu budget ideal nikah itu berapa sih? Catat nih buat cowok aku yang sekarang, aku minimal kalau mau nikah aku harus ada adatnya, resepsinya kira-kira beda nih sama yang ininya. Aku juga mau ada after party, lalu aku mau undang DJ juga, jadi minimal sekitaran 900 juta sampai Wow. 900 ya. Catet nih buat cowok aku, soalnya aku mau cepet nikah. Menurut lo budget nikah ideal tuh kira-kira berapa sih? Kalau dari gue, karena gue ini anak yang wanita karir ya, jadi emang harus 50-50 dari pasangan Wah, ini gue bagus dan nih, juga dari 50-50. guanya. Menurut lo budget nikah ideal tuh kira-kira berapa sih? Kalau yang ideal pasti kalau gue itu gue pengen yang ala princess yang kayak Rachel Kenya tuh 1 M-an lah ya. Berarti harus nabung dulu ya? Harus dong, ya kan mau nikah ya bagus lah. Menurut kakak budget nikah idealnya tuh berapa sih? Bahas nikah ya. Iya. Ini udah berat nih bro. Udah kuat. Kalau untuk aku ya kira-kira Mahal banget ya. minimal Jangan kelamaan nontonnya, nanti kita bisa pingsan duluan bro. Oke. Catat ya. Waduh. Catat ya bro. Gila Gimana banget. menurut lo? Ya ini menurut gue Menurut lo realistis nggak? realistis sih, tergantung orangnya ya. Kalau misalkan memang dia orang yang berada gitu, yang punya kemampuan ekonominya, ya gue nggak ngelihat juga, nggak mau ngalangin juga kan. Iya, betul. Maksudnya di satu sisi mungkin bokap nyokapnya punya relasi bisnis, harus mereka undang segala macam, jadi harus besar mau nggak mau. Kita ngomongin orang normal. Kalau orang normal, menurut gua dengan biaya segitu ya, untuk 1 hari 1 malam, mungkin seminggu lah paling lama, itu besar banget sih bro. Sedangkan sebenarnya kita bisa mempergunakan duit itu justru nanti untuk pernikahan kita ke depannya justru kan, dibandingkan hari pernikahan itu sendiri. Nah menurut gue sih ini nggak bisa dijadiin sebuah patokan sih. Gue harap teman-teman kita yang nonton ini mungkin nggak menjadikan ini sebagai patokan gitu ya. Jadi maksudnya mereka balik lagi harus sadar juga ngeliat keadaan ekonominya. Jangan sampai cowok-cowok ini ya merasa tertindas, merasa tertekan. Akhirnya mereka apa? Mereka stres sendiri bro. Dengan dunia yang udah Udah kacau balau dengan ini. banyaknya kejadian-kejadian yang gak jelas. Betul, gitu kan. Mau nikah aja susah gitu. Padahal menikah ini kan kalau di agama gue ya sebuah ibadah. Betul, gitu loh. betul. Untuk menghindari berzina misalnya kayak gitu kan. Ini kalau kayak gini, orang mikir, buset, 900 juta 1 M gue nikah dia, wah gue mendingan zina kali. Gila mahal banget. Jangan sampai. Gue berharapnya gitu kan, karena mahal banget. Benar. 900 juta 1 miliar gitu loh. Untuk 1 malam, bayangin. Dan lu tahu itu bukan 1-2 orang, tadi kan di interview beberapa orang ya bro. Iya. Oke lah kita let's say nggak semuanya pukul rata bilang 1 M atau berapa gitu ya, tapi minimal ada yang kayak 500, ada yang pokoknya menurut gua mahal-mahal lah bro. Yang menurut gua di mana efeknya apa sih sebenarnya gini. Yang pertama tadi lu bilang menjadi standarisasi tersendiri ke para laki-laki ya. Yang kedua menurut gua itu adalah jadi ketika orang punya ekspektasi
ya. Terus ekspektasinya terus dibicarakan, diomongin, seolah-olah menjadi sesuatu hal yang normal. Betul. Jadi standarisasi nih, ya kan? Jadi suatu hal yang normal. Terus misalkan lu punya ekspektasi nih jam 10, tiap jam 10 nih tukang koran akan datang dan lempar koran ke depan rumah gua. Udah ketanam dalam otak lu. Ketika jam 10 orang itu nggak datang dan nggak lempar koran ke depan rumah lu, apa yang bisa terjadi? Ya lu kesel lah ya. Lu bisa kesel, lu bisa kecewa, ya kan? Tar dulu. Kalau misalkan lu nggak tertanam dalam otak lu, nih orang nggak datang lempar koran, lu bakal kecewa nggak? Pas dia lempar happy banget. Wih, apaan nih? Nggak. Pas misalkan lu belum tertanam nih di otak lu. Nah, terus nih orang nggak datang lempar koran. Oh, nggak datang lempar. Jadi lu nggak punya ekspektasi. Lu Ya, kira-kira santai kecewa? aja lah. Santai aja kan? Santai aja. Sekarang pertanyaan gue, ekspektasi kayak gini yang tanam dalam otak siapa? Coba, ini menurut lu ini salah siapa? Sampai wanita-wanita di Indonesia tuh punya. Dan lu lihat tadi ya, itu menurut lu range umur berapa sih, bro? Mereka nggak ada sebutin umur soalnya. Menurut lu range umur berapa sih wanita-wanita yang tadi yang di interview tadi? Gue ngeliat sih sekitaran mungkin anak-anak SMA ya kali ya. Sampai kuliah lah. Ya mungkin kuliah, selesai kuliah, mungkin menurut gua minimal banget Gen Z lah. Gen Z ya. Gen Z lah ya. Kayaknya Gen Z atau enggak paling parah juga milenial akhir kayak mungkin 95, 94 gitu ya kan. Menurut lu salah siapa sampai mereka punya pola pikiran seperti itu? Ya ini exposure dari sosial media sih yang pasti menurut gua, karena maksudnya banyak influencer. Tadi udah bahkan Kayak disebut ya, salah satunya kan. Ya dia bisa bikin acara pernikahan yang mewah, yang megah gitu kan. Ya siapa sih yang nggak mau untuk di-treat kayak gitu? Semua orang juga mau. Betul. Cuma kan masalahnya kita nggak punya kemampuan atau kapasitasnya, belum tentu gitu. Semua orang bisa punya luxury untuk bikin pernikahan semewah itu. Nah, menurut gua yang harus ditanemin juga gitu ya. Mungkin edukasi dari orang tuanya juga atau dari lingkungannya secara keseluruhan. Maksudnya ini ya udah ini karena dia seorang artis mungkin yang punya kemewahan, yang punya segala macam. Kalau kita maksudnya ini tapi budaya indie itu juga sekarang ada, bro. Menurut gua. Jadi maksudnya anak-anak indie kan lebih yang mau yang kayak misalkan tertutup atau bener yang private, yang kayak di villa doang teman-teman. Yang bener budaya-budaya kayak gini tuh mulai berkembang juga. Iya, ada berkembang juga. Nah menurut gue ya inilah yang maksudnya jadi kita harus open minded, tapi lu juga harus punya prinsip. Nah prinsip ini memang balik lagi tadi yang kayak lo omongin yang lu dari awal, prinsip ini dikembangin sama orang tua gitu loh. Karena menurut gue kalau kita punya prinsip yang kuat gitu ya, kita bisa nentuin apa yang kita mau, tapi bukan hal yang nggak bisa kita capai juga maksudnya gitu loh. Jadi kita bisa atur lah ekspektasi kita. Kayak gitu. Nah, gue pengen klarifikasi dulu ya. Pertama, gue sangat tidak gue bukannya anti orang-orang dengan pemikiran pengen budget nikah 1M. Menurut gue oke banget kalau lu punya duit, silahkan, gue nggak akan ngelarang gitu loh. Undang dan gua. itu bagus banget gitu. Kalau memang bisa terwujud, lu memang orang pekerja keras dan lu hasil kerja keras sendiri, lu bisa ngasilin dan lu bisa nikah budget 1M, itu gue respect banget sama lu. Tapi yang gue omongin adalah lebih ke mindsetnya, bro. Gue ke mindset tentang ekspektasi dan standarisasi yang muncul dari sosial media. Lu mau tahu nggak menurut gue ini salah siapa? Salah siapa? Pertama, sosial media, salah satunya TikTok. Kedua, drama Korea. Oh iya. Menurut gue cowok-cowoknya sempurna banget gitu ya. Teori gue ya. Drama Korea itu mengindoktrinasi para wanita. Jadi drama Korea itu kan mayoritas ditonton sama cewek-cewek kira-kira generasi milenial dan Gen Z lah ya. Walaupun ada sih orang tua gue tahu, mak gue juga nonton drama Korea. Gue juga nonton. Ya kan? Tapi mayoritas yang kayak sampai gila die hard fan itu biasa cewek-cewek generasi muda ya. Menurut gue drama Korea itu ada indoktrinasi ya, sampai cewek-cewek ini menurut gue kena penyakit halu, bro. Halusinasi sehingga tidak bisa membedakan lagi yang mana realita, yang mana hanya sebatas acting dunia maya, yang mana apa sih sebutannya ya kalau imajinasi, yang mana imajinasi, sehingga akhirnya standar-standar dari dunia imajinasi itu diterapkan kepada dunia nyata, realita gitu loh. Nah ini menurut gue agak bahaya. Kenapa? Karena bukan cuma tentang pernikahan doang.
gue ngomongin tentang mindsetnya secara keseluruhan. Benar, Kalau dia standarisasi dan normalisasi semua apa imajinasi dia ke dalam dunia nyata, yang akan sering terjadi apa? Dia jadi sering kecewa. Betul. Sering kecewa, jadi akhirnya Nggak apa? happy. Bisa nggak happy, jadi rasanya kayak hidupnya membosankan. Iya. Maksudnya ada nih cewek yang biasa-biasa aja, maksudnya nggak stres, nggak depresi, Betul. tapi hidupnya begitu-begitu aja bro. Setiap hari ya udah cuman makan, kerja. Ada dia merasa kok hidup gue kayak gini-gini doang. Kok gue nonton kayak hidup orang tuh happy banget. Iya. Apa sih? Kalau cowok kan cuek ya, kayak maksudnya kita emang hidupnya gitu-gitu aja. Emang hidupnya emang makan, kerja, ngurus anak, pulang, tidur, udah gitu aja, main game ya kan. Itu aja hidup itu. Dan itu hidup yang happy gitu loh, ya kan? Betul. Nah, itu menurut gue bahayanya adalah di situ. Nah, satu lagi bro, kita udah dulu ya itu tentang drama Korea ya, karena gue takut dihujat juga bro kalau kepanjangan. Karena army Korea di Indonesia serem-serem bro ya. Iya. Jadi kita akan lanjut ke NPC TikTok. Salah satu hal yang lagi ngetren juga di TikTok, yaitu adalah non-playable character. Iya. Ini jadi konsepnya sih kalau menurut gue ini hampir sama kayak bisa dibilang ngemis online ya. Jadi Yeah. mereka akan nge-live. Terus mereka dalam artian lebih dari satu orang atau bisa juga satu orang akan menunggu viewersnya untuk memberikan gift. Ketika viewers memberikan gift tertentu, nanti mereka akan react sesuai dengan gift yang diberikan. Iya. Jadi misalkan diberikan, kalau misalnya di Indonesia yang lagi viral tuh ada 3 cewek tuh kalau dikasih nasi uduk gitu terus nyam kenyang gitu. Kenyang makan stiker dia ceritanya gitu loh. Oh gitu maksudnya ya? Gue baru tahu anjir, Gitu. baru tahu juga. Jadi mereka react sesuai dengan gift yang diberikan. Iya, oke. Pendapat lu gimana? Menurut gue sebenarnya gimana ya? Di satu sisi gue sebenarnya agak lucu juga ngeliat orang kayak gitu ya, karena itu kan bukan hal yang lumrah. Ini kalau kita balik ke 10 tahun, 20 tahun lagi, kita nggak kepikiran tuh ada orang-orang yang bakal berbuat seperti itu kan? Benar. Kayak ya itu apa ya, lu nge-react gitu kan. Ya kayak apa ya, kita membiasakan hal-hal yang menurut gua nggak biasa, yang aneh, terus itu tapi bisa menghasilkan. Nah menurut gua di satu sisi bagus ya sebenarnya, lu bisa punya penghasilan dengan halal, dengan tambahan, cuman caranya ini yang nggak mendidik sebetulnya kan. Kalau menurut gua sebenarnya ya konten-konten kayak gini lah yang akhirnya ngebuat generasi itu jadi apa ya, kurang wawasan lah. Ini ngeliat hal-hal kayak gini nih yang cuman lucu-lucuan, yang apa ya, yang sangat menarik gitu. Jadi mereka senang tuh ngeliat kayak gitu-gitu doang. Sedangkan di dunia ini sebenarnya lagi banyak banget loh hal yang terjadi. Cuman lu fokus dengan ngeliat orang yang nge-react stiker-stiker kayak gitu kan. Ya menurut gue sih sangat disayangkan aja sebetulnya. Oke, overall ini suatu yang positif atau negatif menurut lu? Menurut gue negatif sih sebetulnya ya. Cenderung negatif ya, karena nggak mendidik. Menurut gue juga kontennya. negatif. Menurut gue negatif. Dan tolong please, gue ngomong ini ke semua orang, tolong kalau misalnya kalian berpikir untuk melakukan hal ini, aksi ini, NPC ini, ya, tolong dihentikan. Serius gue. Gue nggak suka banget, gue nggak setuju banget, ya. Gini bro, kalau lu lihat orang-orang yang NPC itu, ya, mereka itu mayoritas kayak yang misalnya viral-viral di Indonesia ya. Dan gue bingungnya kenapa diviralin, kenapa malah didukung gitu loh, kayak seolah-olah di-encourage untuk orang-orang tuh melakukan melakukan NPC hal gitu. gitu. Yang pertama, ini kalau misalnya lu bandingkan dengan viralan itu apa, mandi lumpur, ya ini mirip-mirip sebenarnya. Tapi akhirnya mandi lumpur di-ban nggak boleh kan? Nggak boleh akhirnya. Kenapa NPC ini masih boleh? Ya, pertanyaan gue pertama itu. Kedua bro, kalau misalkan kita lihat, ini kan gue bilangnya pengemis online ya. Kalau kita lihat pengemis-pengemis offline yang di jalanan, lu lihat yang bener-bener bajunya robek-robek, walaupun ada beberapa yang katanya kaya banget, tabungannya banyak. Ya itu adalah beberapa oknum. Ya, tapi kan kita ngomongin secara mayoritas. Pengemis, pemulung gitu ya, yang di jalanan, yang bener-bener, aduh kasihan mereka gitu loh, rumah nggak punya, tempat tinggal nggak punya, tidurnya di pinggir jalan dan lain sebagainya. Itu orang-orang kayak gitu aja, itu nggak boleh untuk ngemis di jalanan bro. Ya, Bisa diangkut, kayak gini, betul. bisa diangkut sama Satpol PP, iya nggak? Orang ini punya HP, keadaan baik-baik saja, tidak disabilitas, bajunya baik-baik saja, rapi, bersih, menggunakan HP, lighting backgroundnya bagus banget bro, mewah,
bisa-bisanya diperbolehkan untuk ngemis online. Iya, walaupun sebenarnya kalau dari perspektif apa ya kita ngebedainnya ya untuk orang yang benar-benar nge-live ya kan, yang di gift beneran, dia yang benar-benar nyiapin konten yang bagus gitu ya. Sama yang kayak gini juga agak ngesortirnya juga agak susah gitu. Agak susah, gue setuju sih. Untuk bikin pengaturannya maksud gue. Banyak argumennya kayak gini sih bro, bahwa oh ya mereka kan ada effortnya, itu kan capek ngulang-ngulang kayak gitu ya kan. Betul. Nah menurut gue itu sebenarnya lebih ke harusnya ke masyarakat sih. Nah, bukan diregulasi. Betul. Tapi bahwa masyarakat tuh harus diedukasi. Ya, hal-hal yang karena ada juga streamer-streamer yang kayak gini, bro. Misalkan cuma main game, ya kan. Tapi kan itu memang membutuhkan skill. Membutuhkan lu berlatihannya tuh bertahun-tahun atau bahkan lu jadi pro player baru stream. Karena kalau lu stream dan lu cupu, nggak ada yang nonton juga. Betul. Pada akhirnya gitu loh. Itu yang membedakan menurut gua bahwa mereka punya skill tertentu yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat dan tujuan utamanya ya udah mereka bermain aja. Kalau ada yang nge-gift ya udah nge-gift. Tapi kalau ini itu bener-bener cuman di situ ya nunggu gift doang, bro. Nunggu gift doang. Kalau nggak ada gift ya mereka nggak gerak, nggak ada melakukan apapun, nggak ada melakukan sesuatu gitu. Jadi gift oriented menurut gua. Walaupun pada akhirnya streamer itu juga pasti mengharapkan uang lah. Ngapain dia nge-stream nggak dapat uang, ya kan? Pada akhirnya juga pengennya uang lah gitu. Gua ngerti gitu. Tapi menurut gue ini harus diedukasi si masyarakat karena ini distraction banget. Betul, penting sih maksud gue, makanya ini yang tadi berangkat dari poin pertama lo ya, peran orang tua, kemudian peran lingkungan juga itu sangat penting untuk biar anak-anak ini dia berkembang, punya prinsip, dia juga mau belajar gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut gue anak-anak yang dididik misalkan dia lebih fokus ke akademik atau mengembangkan skill-skillnya, ini biasanya nggak akan terlalu tertarik sih sebenarnya dengan hal-hal kayak gini gitu loh. Nah balik lagi ya cuman itu, maka dari itu peran orang tua penting banget, apalagi kita Gen Z nih yang akan segera berkeluarga gitu kan, untuk ya lu cobalah explore cara-cara parenting yang bagus, yang mendidik, apalagi di masa sekarang yang exposure mengenai konten-konten kayak gini tuh sangat deras. Nggak bisa ditahan, dan anak-anak pun kalau lu nggak kasih handphone ataupun iPad atau apapun itu juga ya ini membatasi mereka, padahal ini adalah masa yang digital gitu kan. Ya balik lagi ini semua benar-benar peran orang tua ya di sini menurut gua lagi penting-pentingnya banget sekarang gitu loh. Setuju. Itu sih menurut gua untuk kedepannya Indonesia supaya lebih berkembang lagi juga. Bener. Untuk anak-anak yang mungkin masih bawa didikan orang tua, gue setuju bahwa orang tua. Tapi kalau misalnya udah lewat, ya mau nggak mau anak itu juga harus bisa ngerti sih. Makanya gue juga kenapa buat video-video untuk edukasi, biasanya gue targetnya adalah anak-anak muda. Untuk mereka sadar bahwa dari sekarang tuh udah mulai harus mengedukasi diri, harus mulai belajar, membangun karakter, membangun etika kerja, kayak gitu-gitu. Supaya tapi Indonesia ini emang bangsa yang nyantai sih bro. Kalau kita bandingin dengan kayak di Jepang, mungkin di Korea atau di Singapura, tuh persaingannya tuh ketat banget gitu loh. I see. Semua orang tuh harus belajar gitu kan. Even kalau di Korea tuh kayak kalau kita ngeliat film-film atau kita baca-baca ya, mereka tuh banyak yang ikut les, bahkan tuh kayak sampai tidurnya tuh minim banget. Mereka belajar banget untuk bisa masuk perusahaan-perusahaan dan akhirnya mereka bisa punya penghasilan yang bagus untuk membanggakan keluarganya juga kayak gitu kan. Nah Indonesia sih menurut gue ini masih bangsa yang santai ya. Dan menurut gue ini mindset yang harus dirubah ya kalau kita mau mencapai si Indonesia Emas 2045 ini gitu loh. Karena maksudnya kita nggak mau kan dikendaliin sama negara-negara lain segala macem. Setuju. Ya kita berdoa aja semoga Indonesia bisa 2045 emas, bisa benar-benar terwujudkan lah. Benar-benar prediksinya sih nomor 4 kekuatan ekonomi di dunia. Dan itu kalau sampai terjadi sih menurut gue gokil banget bro. Gokil. Dan yang paling merasakan keuntungannya siapa? Gen Z dan milenial. Siapa lagi? Kalau daya belinya besar, ekonominya bagus, yang makmur tuh ya udah umur-umur Gen Z dan milenials bro. Itu menurut gue penting banget sih. Makanya untuk mengedukasi diri dari sekarang, mulai tingkatin value, karakteristik, prinsip, dan etika kerja. Karena pada akhirnya kita juga yang akan merasakan itu. Betul. Orang tua kita mungkin udah, kalaupun masih merasakan ekonomi yang seperti itu, mungkin mereka juga udah nggak peduli, udah di tahap kehidupan yang mungkin udah pensiun, pengennya yang nyantai-nyantai aja, hidup yang tenang-tenang kayak gitu ya kan. Oke Dek, kalau gitu sampai sini dulu podcastnya hari ini. Thank you for coming.
Thank you juga. And thank you guys for watching and see you in the next video.